Pade nak beli kembang pade ni, beli ni pade. Aja kau beli kembang sini pade. Kau jangan melawan arus ya. Iya kau tu melawan arus ada kalau nak. Bukti kau ya. Niatannya kabur dari polisi pura-pura beli beneran ya. Belilah kembang kalau dia mau beli kembang aja lah. Kembang mana aku tunggu ini. Daripada bayar tilang mending bayar kembang. Jernih katanya manis loh diminum. Airnya jernih katanya manis loh diminum. Mudah-mudahan bisa untuk kesembuhan. Hanya saja sumbangan saja teman-teman, sumbangan tidak diperjualbelikan teman-teman. Mudah-mudahan bersehat. Amin. Mudah-mudahan. Siap. Gimana cara download dari Netflix masukin flashdisk? Menceria di flashdisk nasi cumi hitam Madura Pak Kris. Halo orang, selamat malam. Selamat datang kembali di TNM dan selamat datang kembali di pembahasan lainnya di mana sebenarnya saya lagi liburan loh ini. Kita lagi di Jogja loh ini. Lagi happy-happy kok tiba-tiba internet ramai sekali. Ada apa ini maksudnya? Kenapa ini? Kenapa setiap kali saya keluar, saya lagi libur ria, bahasan banyak banget. Kemarin ditungguin kagak ada bahasan, emang sempak banget, semua sempak emang geranta. Jadi posisinya gue lagi numpang di rumah Pak dosen. Ketika gue ngeliat Twitter, IG, thread segala macam lagi penuh banget dengan perkara-perkara yang sangat tidak make sense, bro. Khususnya adalah tentang kasus Panji Pragiwaksono yang nanti kita akan bahas. Tapi selamat datang kembali di TNM, calon jenazah sekalian. Kita akan mulai dengan yang lucu-lucu dulu. Kita akan mulai dengan video ini. Kemarin gue lagi rebahan lele. Gue nemu video ini, kocak banget. Ceritanya ada orang melawan arus. Diberhentiin sama bapak polisi. Ditanya dong, mau ngapain? Mau beli kembang. Pade nak beli kembang pade ni, beli ni pade. Aja kau beli kembang sini pade. Kau jangan melawan arus ya. Iya kau tu melawan arus ada kalau nak. Bukti kau ya. Niatannya kabur dari polisi pura-pura beli beneran ya. Belilah kembang kalau dia mau beli kembang aja lah. Kembang mana aku tunggu ini. Iya. Mau kembang. Kau melawan arus kau ni, ya. Iya ada videonya kau di sini nah, ya masih kau ngeyel kau ini. Aku tunggu dah apa? Biar Pak Deni beli kembang. Rezeki dia yo. Ayo aku tunggulah. Iya udah Pak De. Iya, lucu banget. Kayak anak kecil ke game sama bapaknya. Belinya anda jangan melawan arus lagi kau habis ini ya. Jadi beli deh. Jadi beli. Sampai rumah ditanyain istrinya kayak, apaan nih? Adalah pokoknya. Adalah pokoknya udah urusan nanti udah gue balik tidur. Daripada bayar tilang mending bayar kembang. Lucu banget. Sebelum lanjut kita akan bahas ke perkara yang penting gak penting dulu karena perkara ini tiba-tiba muncul dan cukup kocak karena gini bro. Air berkah atau air berkhasiat atau air apapun itu yang levelnya sama kayak garam rukiah dan lain sebagainya itu masih menjadi salah satu komoditas yang paling laku di negeri ini. Negara kita tercinta ini. Ada yang air berkahnya buat diminum, dipakai buat mandi, dipakai buat ngebersihin alat-alat, pokoknya apapun yang sekiranya bisa jadi berkah dan bisa mewujudkan keinginan orang tersebut. Nah, di salah satu wilayah di Sumatera Barat, lebih tepatnya di Kabupaten 50 Kota, kan terjadi sinkhole ya. Jadi di tengah persawahan gitu tiba-tiba ada lubang amblesan yang terjadi, sinkhole lah namanya. Sinkhole itu intinya atau sederhananya ada rongga di bawah tanah yang kehilangan penyangganya. Simpelnya gitu. Sering terjadinya di daerah-daerah yang banyak batuan kapurnya, tergerus air apa segala macam. Lebih jelas lo bisa cari di Google deh. Atau lu tanya ChatGPT, bebas suka-suka lu. Nah, sinkhole yang ada di Sumatera Barat ini kan keisi air ya.
Jadi dia keisi air dari air tanah, dari air hujan, pokoknya keisi air gitu. Dan airnya tuh bening, cukup bening, warnanya biru seperti air-air sungai gitu, yang mana membuat orang-orang amazed dong. Ini sampai bawahnya kelihatan bro, keren. Nah ngelihat ini, ada beberapa orang yang tiba-tiba berinisiatif untuk pertama membuka tenda. Jadi tiba-tiba ada tenda gitu di mengeluarkan kotak sumbangan seikhlasnya, and then menjajakan atau memperbolehkan orang-orang untuk mengambil air tersebut karena air tersebut dianggap membawa berkah, berkhasiat. Warga rela antri bawa pulang air sinkhole yang dipercaya berkhasiat. Nya jernih, katanya manis loh diminum. Airnya jernih, katanya manis loh diminum. Mudah-mudahan bisa untuk kesembuhan. Hanya saja sumbangan saja teman-teman, sumbangan, tidak diperjualbelikan teman-teman. Sumbangan. Dan bersehat. Amin. Mudah-mudahan. Siap. Mereka ke sana mengambil air tersebut dengan plastik-plastik kiloan, lu tau yang biasa buat dagang, dengan harapan ketika meminum atau menggunakan air tersebut hajat mereka akan terpenuhi. Gokil. Ada satu video yang ngasih lihat mbak-mbak meminum air tersebut, diminum lah. Yang mbak ini uwe. Kenapa mbak yang gini dinikmati? Kayak jajan aja, kayak lu mau kemana? Ke warung? Enggak, gue mau ke sinkhole. Oh, di sana. Airnya nikmat, membawa berkah. Bro, please lah. Ini 2026. Perkara beginian masih menjadi tulang punggung dari kepercayaan di negara kita tercinta. Amerika, Rusia, mereka punya nuklir. China punya bom hidrogen. Indonesia punya air berkhasiat. Lu tau gak sih, luar negeri tuh lagi pada perang, lagi pada OTW perang. Amerika pengen ngambil alih Greenland setelah sebelumnya ngambil Venezuela. China mau perang sama Jepang sama India. China mau ribut lagi sama Taiwan. Rusia bakal nyerang Uni Eropa. Maksudnya kita tuh dunia lagi chaos nih, dan Indonesia masih berkutat dengan air berkhasiat, bro. Ayolah, bro. Yang lain punya senjata pemusnah massal, Amerika tinggal kayak siapa pencet tombol duar gitu. Di Indonesia siapa ambil ember siram. Capek banget. Negara lain bikin senjata bagus-bagus, dor, piu, berdarah-darah, menang gitu. Indonesia modal air, siram-siram, becek. Mentok-mentok diminum, menang kagak nggak tahu, paling nggak seger. Menghilangkan dahaga, ya Allah, capek banget dah. Gue nggak tahu ini sampai kapan akan eksis. Tapi yang kocak adalah Majelis Ulama Nagari sebut air sinkhole di 50 kota tidak berkhasiat. Tentu saja. Ini sama aja ngasih tulisan jangan dimakan, dibungkus obat nyamuk ya. Dibungkus obat nyamuk bakar itu. Kurang lebihnya sama, jadi Anyway, begini, buat yang nggak tahu, Panji Pragiwaksono itu punya stand up special, judulnya Mensreya. Mensreya sendiri itu ada di Netflix. Ini harus ditekankan ya, bold dan underline, di Netflix. Tidak ada digital download, tidak bisa ditransfer dengan flash disk, di Netflix, platform streaming. Gue nggak tahu kontrak berapa lama, tapi dalam beberapa hari penayangan stand up spesialnya itu nomor 1
paling banyak ditonton di Indonesia, yang mana amazing sekali tentu saja. Salah satu yang paling lucu dari 10 stand up spesialnya. Tapi kemudian, seperti kita tahu lah, gini, stand up comedian itu hadir dengan caranya masing-masing untuk memasarkan produknya. Ada yang pakai digital download, ada yang tidak ada digital downloadnya tapi hanya acara offline. Karena ada ketakutan-ketakutan di kepala, beat-beat atau materi-materi yang ada di stand up itu kemudian keluar dan menjadi masalah. Nah, Panji Pragiwaksono hadir dengan tidak peduli. Kita taruh Netflix. Orang langganan paling murah 59.000 gak sih untuk yang di HP itu? Gue lupa pasti dah. Pokoknya kan yang HP doang tuh beda, yang multi platform beda gitu-gitu. Banyak kan yang bisa nonton. Dan ketika banyak yang bisa nonton, tentu saja filternya jadi susah. Ada orang-orang yang hadir dan mempermasalahkan banyak sekali beat-beat stand up yang ada di mensrea ini. Sejauh mata memandang, sejauh gua ngelihat itu ada 3. Yang pertama itu perkaranya Gibran. Jadi ada orang-orang yang membela Gibran. Membela wakil presiden kita, Bapak Gibran Raka Buming Raka. Oke. Karena ada salah satu beatnya yang gue nggak tahu ya kalau misalnya beatnya dikeluarin di sini tuh boleh nggak sih? Intinya ngebawa-bawa kata ngantuk lah. Jadi kayak di antara wakil presiden perbandingan antara wakil presiden gitu, kayak Mahfud MD ini, terus calon wakil presiden waktu itu ya Mahfud MD ini, terus Caimin ini, terus Gibran ngantuk gitu-gitulah. Ini tuh sempat jadi masalah. Dan salah satu yang mengeluarkannya adalah Tompi. Sebelum Dr. Tompi keluar dengan omongannya di Instagram, which is yang ini, banyak sekali akun-akun dengan angka-angka keriting di belakang yang sebenarnya udah hadir duluan di Twitter. Kayak akun-akun kayak gini, kayak mereka tuh naikin video yang sama, like literally sama, dengan caption hina fisik Gibran dalam komedinya. Dr. Tompi, psikolog Inalim, dan pakar komunikasi Dr. Prabu senggol balik Panji. Dan sama. Maksudnya ini seperti akun-akun yang kayak naikin ini for a reason gitu, dan sangat fishy sekali waktu itu. Ya Allah, banyak di Twitter, banyak banget, dan terlihat seperti tidak organik lah, sederhananya tidak organik. Kayak buzzer lah, udah ngomong gitu aja susah banget, kayak buzzer, pokoknya kelakuannya kayak buzzer, jadi kayak pada naik. Nah, kemudian Dr. Tompi hadir dengan caption kayak gini: menertawakan kondisi fisik seseorang, apapun konteksnya, bukanlah bentuk kritik yang cerdas. Apa yang terlihat mengantuk pada mata dalam dunia medis dikenal sebagai ptosis, suatu kondisi anatomi yang bersifat bawaan, fungsional atau medis, dan sama sekali bukan bahan lelucon. Kritik boleh, satir boleh, humor pun sah, namun merendahkan kondisi tubuh seseorang bukanlah kecerdasan, melainkan kemalasan berpikir. Yang padahal orang-orang di internet pun ngelihatnya nggak gitu kok. Nggak itu konteksnya, bukan itu. Tapi salah satu kalimat yang keluar dan besar sekali sih adalah ini apa? Kan kalimat pembelaannya adalah kayak, lu ngatain fisik apa segala macam, pakai etika dikit dong, yang etis. Etika. Etis. Ya. Well, enggak. Kasusnya cepat ditutup. Enggak yang gimana-gimana. Karena orang jadi berpikir yang enggak ke Dr. Tompi. Soalnya enggak lama setelah postingan ini, dia naikin ini dengan caption, komisaris atau dirut Pertamina ya, coba cocoknya apa. Nah, maksudnya ya jadi nggak enak nih. Tapi pada akhirnya sih ya, gue lupa. Dan di tengah-tengah sirkulasi ini ada satu jokes ini lucu banget. Ripbot, itu Panji kenapa? Dia diserang sana sini, sampai Dr. Tompi juga. Iya, emang Dr. Tompi ngomong apa? Strup, pipi ujungku. Gue gak tau dia nyanyinya gimana. Tapi lucu banget. Didididadau.
Warap tirap tirau. Gak tau. Well, pada akhirnya one of the funniest part tentang perkara ini adalah Wapres naikin video ini. Kalau lu denger audionya, halus. Dengarkan pantun saya. Jalan ke pasar ketemu Mbak Ayu. Kalau lu nggak tahu, Panji Pragiwaksono kan rapper juga ya, terus punya beberapa buah lagu Melayu, dijadiin semacam background dari video ini, dari videonya Gibran, yang artinya Gibran tahu harusnya ini semacam ngasih pesan gitu, kayak gua tahu dan ya udah aja, mungkin terdengar seperti itu, maksudnya dijadikan background. Dan itu di Netflix bro, nggak mungkin dia nggak nonton. Dan sindir halus Mas Wapres untuk si Panji, kerja Mas Wapres mah tetap Mas Wapres, sedangkan Panji apa coba, Gibran sangat jenius seperti Pak Jokowi. Oke. Oke. Nah, perkara yang Panji dan Wapres selesai, nggak ada yang gimana, nggak ada yang gede besar banget atau apa. Kemudian ada gelombang keduanya. Gelombang keduanya adalah Panji dan KDM, Kang Deddy Mulyadi. Sorry. Jadi Kang Deddy Mulyadi ini kan disebut ya di salah satu beat di Mensrea, dan beatnya tuh sebenarnya yang ya udah aja gitu, maksudnya supposed to be funny, nggak ada niatan untuk pointing finger. Mungkin ada, tapi maksudnya take it as a joke gitu. Harusnya beatnya adalah kayak gini. Nah ini diantara masyarakat Indonesia, gue sadari masalah terbesar nih untuk permasalahan ini tuh adanya di Jawa Barat. Orang Sunda senang banget milih artis. Gubernur mereka waktu itu Deddy Mizwar, artis film. Wakil gubernur mereka Dede Yusuf, artis TV. Sekarang gubernurnya Deddy Mulyadi, artis YouTube. Banyak yang gak suka. Santai ya anjing. Terus video stand up tadi di stage, jadi video monolognya gitu. Cukup panjangnya videonya, tapi intinya sih kalimat utamanya adalah, saya dianggap gubernur YouTuber, saya nggak boleh puji saya baik apa enggak dalam pemimpin. Begini saja, Panji datang ke Jawa Barat, keliling lewat jalan-jalan provinsi, kemudian keliling ke daerah di berbagai daerah di provinsi Jawa Barat. Saya membangunnya bener apa enggak? Apakah saya ini hanya gubernur konten atau gubernur kenyataan? Kita sama-sama lihat bagaimana hasilnya di lapangan. Maksudnya it's supposed to be jokes gitu, dan ketika sebuah jokes dijawab jadi kayak bingung kita. Asih ya, saya penggemar Anda loh. Anda ini keren, setiap pernyataan-pernyataannya itu menggelitik, korektif, dan edukatif. Nah, sedangkan saya sendiri yang dianggap gubernur yang YouTuber, saya nggak boleh muji diri saya, baik apa enggak. Sebenarnya ini nggak yang menunjukkan ketidaksukaan banget gitu, enggak. Apakah ini counter atau gimana, gue juga nggak gitu ngerti, tapi nggak, wave kedua nggak gitu besar. Cukup besar karena ini naik di platformnya Kang Deddy Mulyadi, tapi nggak gitu besar untuk jadi masalah. Maksudnya bukan yang problem gimana banget. Karena masih banyak yang setuju dengan pernyataan Panji Pragiwaksono-nya itu sendiri, dan orang juga mempertanyakan respon dari video ini. Disuruh untuk nonton fullnya, karena emang harusnya nonton full ya untuk lo tahu konteks dan lain sebagainya. Cuman oke lah, ada celah tapi nggak yang gitu besar. Sampai akhirnya meledaknya adalah di sini. Tiba-tiba ada demo yang terjadi pada tanggal 7 Januari 2026, di mana demo ini aneh. Panji Pragiwaksono di demo di depan kantor KPI dan Komdigi Jakarta Pusat. Acaranya di Netflix, guys. Acaranya di Netflix.
demonya di KPI, si nyambung tuh. Guru ngasih PR-nya matematika. Besoknya yang lu bawa, lu kerjain kimia, nyambung. Kagak, nah ini sama. Ribuan massa gabungan berkumpul mengaku dari pemuda NU dan pemuda Muhammadiyah. Demonya menyangkut stand up-nya Panji Pragiwaksono yang dinilai telah menodai nilai-nilai komedi dengan melontarkan materi rasis, ujaran kebencian, dan fitnah yang berpotensi memecah belah bangsa. Kita lihat dulu demonya kayak apa. Indonesia bahwa hari ini segmen yang kemudian disampaikan oleh ini sangat penting sekali. Ya, sudah perlu saya sampaikan. Saya akan berikan lagi kepada teman-teman orator yang lain bahwa persoalannya hari ini kita. Gila, cepet juga ya bikin poster. Buset, komedi bukan tameng kezaliman. Kita sepakat tidak boleh ada kedatangan kita di sini. Ada beberapa orang yang pakai alma mater kampus, meskipun kampusnya nggak jelas dari mana ya, maksudnya nggak kelihatan logo kampusnya atau apa gitu. Dan sempat ada reportase kayak gini. Gue kenal beberapa korlap demo bayaran. Yang demo Panji jumlahnya 200-an orang, budget 100 juta, per orang dibayar 100 sampai 150 ribu. Yang pakai jaket alma mater dapat 200 sampai 250 ribu. Mokom 3 sampai 4 juta. Mokom tuh korlapnya masih dapat selisih banyak. Panji beneran kasih lapangan kerjaan buat kita nggak tahu. Kita nggak tahu, pada akhirnya gue nggak tahu apakah ini real atau enggak, apakah ini hanya omongan-omongan di internet atau enggak. Tapi ini cukup untuk menjadi bahan pertimbangan loh. Maksudnya menarik sekali. Karena aneh banget, bro. Kami betul-betul kecewa. Jangan bubar. Itu hanya menyampaikan pendapat dan kebebasan berekspresi. Tetapi apa yang disampaikan itu tidak melalui hal yang wajar, Pak Gawat. Lalu kemudian ini menjadi bahan ejekan, ini menjadi bahan olok-olokan, dan ini dijadikan bahan yang bernama Panji. Tentu ini sangat melukai hati saya. Tentu ini sangat melukai hati saya. Ya oke, baik. Oke. Lu mau tahu apa beatnya kayak apa? Beatnya kayak gini. Ini harusnya ada cuplikannya gitu di mana-mana. Emang lu pikir kenapa NU sama Muhammadiyah bisa ngurus tambang? Kenapa kira-kira? Karena diminta suaranya, gua kasih sesuatu yang lu suka. Happy lah. Ormas agama ngurus tambang, happy lah. Dan biar kita adil, sebenarnya nggak cuma ormas Islam aja, semua ormas agama ditawarin, tapi agama lain nolak. Ormas Islam, alhamdulillah rezeki anak soleh. Masa ditolak? Ini pasti karena aku rajin sholat. Itu jokes, itu lucu banget, bro. Gua nggak tahu apakah itu lucu karena itu betul atau atau apa, tapi so funny. Oh, dan yang ini, jadi ada 3 poin, ada tiga kalimat yang menjadi bahan laporan. Jadi yang pertama, kenapa tadi kalimatnya ada kasus, ada omongan rasisme, melontarkan materi rasis tuh yang bilang, yang ngebawa kayak Jawa Barat milih artis kan, ngebawa terms orang Sunda. Jadi itu satu. Terus ujaran kebencian tuh nggak tahu ya dilemparnya kemana. Mungkin karena ngomong kasar, kalimat-kalimat nggak sopan atau gimana, gue nggak tahu. Tapi bro, lu aneh sekali sih kalau misalkan dari special show yang, aduh gue lupa lagi durasinya, mungkin 3 jaman itu. Masa dari sekian banyak substansi yang bisa lu ambil, yang lu permasalahkan adalah kata-kata kasar? Di dalam itu ada ngomongin Gama, ada ngomongin perkara Kapolres, ada ngomongin, ini akan spoiler tapi maksudnya banyak sekali hal-hal yang diomongin yang lebih harusnya bisa dipikirin gitu. Karena itu nyata terjadi, men. Tapi yang orang lihat adalah kata-kata kasar, kata-kata umpatan. Lah gimana sih? Lalu fitnah yang berpotensi memecah belah bangsa. Dan salah satunya juga ini, yaitu penistaan agama kalimatnya.
dilemparnya ke arah penistaan agama yang kemungkinan adalah itu. Orang yang milih pemimpin berdasarkan ibadahnya. Gue mau milih yang sholatnya nggak pernah bolong. Gue mau memilih pemimpin yang sholatnya nggak pernah bolong. Seakan-akan kalau sholatnya nggak pernah bolong berarti orang baik. Emang iya? Orang rajin. Loh, kok nggak percaya? Klip-klipnya ada. Well, kalau lu pengen nonton langsung sih lu bisa subscribe Netflix terus nonton full. Seru kok, seru. Dari opener ada 2 opener sampai akhirnya acaranya seru. Dan valid omongannya. Masa dilemparnya ke penistaan agama sih, bro? Guys. Sholat itu katanya yang agama ormas Islam kemana ketika Islam nyata-nyata telah dilecehkan. Kok dilecehkan? Ia mengumpulkan puluhan ribu orang untuk mengajak mereka menertawakan sholat dan ormas Islam. Hah? Kok dilemparnya ke sana? Sholat adalah perintah yang disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada ke sana. Padahal gampang sekali. Yang dipermasalahkan bukan sholatnya. Yang dipermasalahkan adalah perilaku umatnya yang tidak mengamalkan kesolehan sosial sebagaimana yang dimaknai dalam sholat. Kenapa dilemparnya kemana-mana gitu? Panjang sekali perkara. Padahal yang disenggol organisasinya bukan agama. Enggak gini, problemnya kawan-kawan. Ini kan udah dilaporkan kan? Mohon diingat, yang melaporkan adalah Aliansi Muda Muhammadiyah dan Nadatul Ulama. Aliansi Muda, angkatan muda. Laporannya dugaan pencemaran nama baik. Kami pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah dalam rangka untuk melaporkan. Udah habis. Iya, pokoknya pencemaran nama baik, mungkin ngebawa nama NU atau Muhammadiyah. Tapi orang NU dan Muhammadiyah, maksudnya organisasi NU dan Muhammadiyah itu membantah terlibat dalam pelaporan pidana Pak Haji Pragiwaksono. Lah. Ada tweetnya bagus banget. Muhammadiyah menegaskan bahwa setiap pernyataan dan tindakan yang mengatasnamakan persyarikatan bukan merupakan sikap resmi kecuali disampaikan oleh pimpinan yang berwenang. Intinya mau ngasih tahu, Muhammadiyah enggak melaporkan. Yang melaporkan adalah Angkatan Muda Muhammadiyah yang menurut Muhammadiyah tidak masuk dalam organisasinya. Terus siapa? Hah? Siapa? Kemarin viral dengan mensreanya dilaporkan ke polisi. Saya selaku Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan bahwa Muhammadiyah tidak pernah membuat sikap resmi untuk melaporkan yang bersangkutan. Lu siapa? Lah, yang demo-demo tadi siapa? Lah, kok bisa? Datang dari mana idenya? Nggak mungkin tiba-tiba kayak lagi tidur mimpi terus kayak, oh demo enak nih terus saya demo, masa gitu? Lah, saya kocak. Muhammadiyah di sini terbuka atas kritik. Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang berlandaskan dakwah amar ma'ruf nahi munkar senantiasa menjunjung tinggi prinsip keadaban publik, hukum yang berkeadilan serta penyelesaian persoalan secara arif dan bijaksana. Yo, respect. Yang demo kemarin siapa? Muhammadiyah ini Nadatul Ulama have confirmed that the alliance behind yesterday's protest are not part of their organization. Terus mereka siapa? Siapa? Ini pelapor Panji angkat bicara usai tak diakui oleh PP Muhammadiyah. Karena kami memang terpisah dengan organisasi induk, maka kami sebenarnya memaknai jalan ini sebagai jalan kritis yang mana kemudian ini harus disuarakan secara cepat. Kenapa? Apa? Keberatan nama organisasi dicatut, LBH PP Muhammadiyah, masa yang demo dan laporkan Panji, orang-orang tidak jelas. Coy, ya opo kirere, piye gitu. Tapi laporannya diterima oleh pihak kepolisian.
Dan barang buktinya adalah flash disk. Flash disk, bro. Berikan kepada rekan-rekan penyelidik pada saat yang bersangkutan buat laporan. Yang pertama, 1 buah digital flash disk USB ya yang berisi tentang rekaman dari pernyataan-pernyataan tersebut. Kemudian 1 lembar kertas hasil cetak cuplikan layar atau screenshot ya, screen capture atau print out foto. Yang ketiga, 1 lembar surat berharga dokumen ya, dokumen surat, 1 lembar surat berharga dokumen surat rilis aksi ya. Hah? Itu ada 3 barang bukti yang di Gak ngerti gue. Gini. Kan harusnya gampang ya. Kasih link aja gak sih? Kayak WhatsApp ke pihak kepolisiannya, kayak, Pak Polisi, saya punya ini linknya nih, netflix.com/title/angka-angka. Nah, ini akan menuju ke itu. Kenapa pakai flash disk? Ini adalah tayangan yang ada di Netflix. Kalau misalkan lu downloadnya pun gimana? Gue gak pernah ketemu. Gue gak pernah tahu ada cara untuk mendownload dari Netflix. Kayak tayangin itu, lu taruh dalam flash disk. Yang mana itu adalah pembajakan gak sih? Iya dong. Lah gimana sih? Lah kita normal pakai kepala aja nih. Maksudnya itu kan adalah sebuah tindakan ilegal. Dan bukankah pihak kepolisian yang berkewajiban untuk menangkap sesuatu yang ilegal? Oh come on. Panji dan Netflix bisa nuntut balik pemberi bukti dengan alasan pembajakan hak cipta dan kekayaan intelektual. Come on. Gue pernah diajarin istri gue yang lawyer, polisi itu nggak bisa nerima barang bukti yang didapat ilegal. Jadi kalau flash disk hasil download dari Netflix kan harusnya pembajakan juga, jadi ilegal dong, harusnya tidak diterima dong. Nah itu yang jadi pertanyaan maksudnya. Dan ini rame-rame ini untuk apa? Yang diperjuangkan tuh apa? Arahnya kemana? Dah, gimana sih? Gimana cara download dari Netflix masukin flash disk? Menceria di flash disk nasi cumi hitam Madura Pak Kris. Jojo nggak teli Jojo bi. Gue sih sebenarnya penasaran ya. Maksudnya ketika pihak kepolisian membuka barang bukti terus menonton itu, ketawa gak ya? Yo, it's supposed to be funny yo. Jokes itu harusnya lucu. Yang lucu membuat orang ketawa. Kepolisiannya ketawa gak ya? Lucu juga nih. Subscribe Netflix lihat fullnya. Flash disk ya elah. Gue nggak tahu gimana menurut lo, tapi menurut keyakinan saya ya harusnya sih ini tidak akan lanjut dan tidak bisa untuk lanjut. Menurut keyakinan saya itu mah. Ya. Dan ada kalimat keluar dari Bapak Mahfud MD. Tenang, Anda tidak akan dihukum. Tidak akan dihukum Mas Panji. Tenang, nanti saya yang bilang. Kalau itu dianggap menghina, khusus untuk kasus Panji Pragiwaksono ini tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum. Karena ketentuan ini dimuat di dalam KUHP baru yang berlaku sejak tanggal 2. Oh, karena waktunya dia belum mengatakan berlaku. Bulan Desember. Ya. Meskipun baru tayang sekarang lah ya, hari-hari ini gitu ya. Iya, tapi kan peristiwa pertamanya dia bilang kapan? Kalau ditayang besok tahun depan lagi, ya tetap. Jadi KUHP baru kan disahkannya 2 Januari lalu, sedangkan stand up-nya itu tuh tahun lalu, men. Udah lama, men. Udah lama itu. Dan ya menurut keyakinan kami begitu. Tapi ada ini nih, apa nih? Banget gitu, masih bagusan kotoran di sampah, kotoran di tong sampah sama di WC gitu loh, dibanding si Panji gitu. Karena apa, kan lihat lawakannya kok norak banget gitu.
Dan akhirnya sekarang ini dia memang udah jadi sampah beneran ya, dibully oleh masyarakat banyak. Ya mudah-mudahan dia ini tobat ya, jangan sampai lagi hinaan dijadikan alasan untuk mengkritik gitu. Kata kritik itu karena menjuru kata fisik ya, atau mengatakan fisik langsung ya, bukan mengkritik kebijakan. Iya, nggak boleh itu Panji itu. Dia juga harus sadar diri. Dia menghina Pak Gibran. Pak Gibran itu wakil presiden, ganteng, cerdas. Lah dia apaan? Hah? Mukanya aja kayak ikan betok. Panji itu kalau dijajarin sama Gibran jauh Pak, kesetnya Gibran. Mukanya aja kayak ikan betok, Pak. Tahu ikan betok? Ikan betok yang ada di lumpur mirip kayak Panji, Pak. Masa mau menghina Pak Gibran? Hidup Gibran! Selamat malam semuanya. Terima kasih banyak atas waktu luangnya sudah menemani keisengan saya malam hari ini. Sekarang posisinya jam 2.54 ya. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan dengan bahasan yang lain ya. Gua iseng aja ini, maksudnya itu menarik sekali itu untuk perkara. Tiba-tiba ikan betok, ikan mujair. Gak ketemu. Gak. Kalau ada bahasan lain gue akan kasih tahu. Ini kasusnya masih bergulir. Seingat gue Panji Pragiwaksononya masih ada di NYC, masih di luar negeri, masih di Amerika kayaknya. Nggak tahu ntar itu urusannya gimana. Kan harus akan dipanggil menjadi saksi apa segala macam kalau laporannya berlanjut kan. Cuman ya kalau menurut keyakinan saya, masa dari sekian panjang durasi tersebut tidak ada yang bisa mengambil substansi dari omongan yang diberikan. Ada satir, ada komedi. Masa satirnya tidak bisa diterima dengan baik untuk kemudian berubah menjadi evaluasi sih? Banyak sekali loh di dalam stand up itu yang bisa jadi omongan dan jadi pikiran gitu, bukan yang ini tuh kelihatan banget dicari-cari loh. Dan jadi pertanyaan juga di kepala gua, maksudnya apakah ini rame-ramenya datang untuk menutupi sesuatu? Kalau iya, apa yang sebenarnya sekarang lagi dipermasalahkan sampai harusnya ditutup? Well, memang sih, maksudnya beberapa kasus itu kayak MBG, kita orang pada lupa. Terus kelanjutan Sumatera udah pada silih berganti dengan omongan-omongan yang ada di internet ini. Maksudnya kalau lu lihat sekarang ada beberapa orang yang malah berbalik kayak, oh jangan-jangan Panji Pragiwaksono ini bekerja sama dengan pemerintah untuk mengalihkan isu apa segala macam. Ya jadi banyak orang yang berpikiran ke sana, dan gue mungkin bisa jadi ngeliatnya kayak, oh ini ada sebuah masalah, ayo diramaikan. Nah, siapa yang meramaikan? Ya mungkin orang-orang yang punya kepentingan, dan kepentingannya apa kita nggak tahu. Karena tadi gue ngeliat di IG Dani Beler, openernya Panji Pragiwaksono tersebut, dikirimin link-link yang mengarah ke phishing, yang misalkan link di email tersebut diklik, ya akun IG-nya bisa kehack, yang kayak gitu. Jadi kayak ada upaya-upaya seperti itu. Apa yang sedang ditutupi dan apa yang sedang tidak ingin dibicarakan sama orang sampai yang kayak gini aja dibikin rame banget. Patternnya jelas sekali loh. Ada 3 wave tadi, ada 3 gelombang. Sesusah itu untuk nyari, karena emang celahnya tuh tipis-tipis banget loh itu. Atau emang kita belum siap sama fakta? Apakah sesuatu baru akan menyinggung ketika itu adalah fakta lapangan? Well, tulis opini dan pendapatmu di kolom komentar di bawah. Saya mau lanjut jalan-jalan dulu. Saya mau makan mangut lele Mbah Marto. Enak mangut lele Mbah Marto. Sate kelatak Papong. Enak. Sate kelatak Pak Bari. Enak. Ya. Itu aja berarti. Love you all so much. Kita akan ketemu lagi di Jakarta. Jangan lupa di like dulu sebelum cabut. Komen di bawah. Dan subscribe. Tonton Panji di Netflix. Love you all so much. Nama gue Andri sekian, dan kalau menurut keyakinan saya sih ya, ada banyak kasus yang bisa diusut, banyak sekali, dari menonton stand up tersebut. Bukan malah membuat kasus baru. Kalau itu menurut keyakinan saya.
Mungkin Bapak polisi juga ingin melihat tayangan tersebut dan mencari kayak apa ini yang harus ditindaklanjuti gitu ya. NMAX saya hilang Pak, belum ketemu Pak. Betul.